Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini. Masih bersama aku Reza. Nah, hari ini aku akan coba ngebahas salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membeli jam, yaitu dimensi atau ukuran jam. Terkait dimensi jam, pada dasarnya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau memilih sebuah jam, khususnya ketika kita mau membelinya itu secara online. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah ukuran case dan dial. Jadi, ukuran case ini merupakan salah satu hal yang paling umum orang-orang perhatikan ketika mau memilih jam. Apa itu case? Case itu sederhananya adalah bodi dari jam, tidak termasuk strap dan bracelet. Dan umumnya informasi yang bisa kita peroleh ketika kita mau membeli online itu berupa diameter case, alias diameter dari ujung sini ke ujung sini kalau kasus jam ini. Ada sejenis guideline yang mungkin teman-teman juga bisa ngelihat, bisa nge-browsing, yang memberikan semacam sugesti atau saran terhadap diameter case jam yang kira-kira proporsional untuk ukuran pergelangan tangan tertentu. Sebagai contoh, tangan dengan lingkar pergelangan 15-17 cm yang terhitung small to medium itu disarankan menggunakan jam dengan diameter case 38-42 mm. Untuk jam dengan lingkar pergelangan yang lebih besar, bilanglah 18-20, otomatis disarankan juga menggunakan diameter case jam yang lebih besar. Namun, ini hanya sekedar saran. Kita bebas untuk menggunakan jam dengan ukuran apapun yang kita suka. Karena pada dasarnya sekarang juga banyak orang yang menggunakan pakaian oversize, semacam style. Jadi nggak ada salahnya juga. Ini hanya sekedar saran. Nah, tapi aku mau mencoba menunjukin contoh dari saran ini. Nah, lingkar tanganku ini memiliki pergelangannya 17 cm, sehingga masuk ke kategori yang tadi 15-17. Nah, ini aku memberikan contoh 2 jam. Yang satu memiliki diameter case 38 mm, yang satu memiliki diameter case 42 mm. Kita lihat gimana kira-kira kalau aku pakai. Nggak perlu keikat. Nah, ini contoh kalau jam dengan diameter case 38 mm di tangan dengan pergelangan 17 cm. Kira-kira seperti ini. Sedangkan jam dengan diameter case 42 di tanganku yang 17 cm akan terlihat seperti ini. Kelihatan ya bedanya? Dan ini juga seperti udah dekat ke maksimal yang kira-kira cocok ke tanganku. Kalau kita ngomongnya secara saran yang lazim. Tapi itu sekali lagi terserah dari pribadi masing-masing. Nah, itu tadi ukuran case. Ada juga yang namanya ukuran dial. Apa itu dial? Dial itu pada dasarnya adalah layar dari jam bagian kaca ini. Nggak termasuk bagian pinggiran atau yang disebut dengan bezel yang hitam ini. Jadi aku mau perlihatkan salah satu contoh. Ini aku coba simpan dulu. Nah, 2 jam ini. 2 jam ini kalau kita lihat sekilas, itu terlihat jam yang sebelah kanan ini, jam Dr. Masuk ini lebih besar dibandingkan jam Orion Masuk di sebelah kiri. Padahal kedua jam ini memiliki diameter case yang sama. Namun akibat jam Dr. Masuk ini memiliki ukuran dial yang lebih besar dibandingkan jam Orion Masuk, oleh karena itu jam Dr. Masuk yang sebelah kanan ini terlihat lebih besar. Kita lihat gimana kalau ada di tanganku ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita bandingkan sama yang tadi, juga lebih gede kelihatannya, padahal ukurannya sama. Oke, itu hal pertama. Hal kedua, masih terkait sebenarnya cocok nih kasusnya untuk kedua jam ini, adalah jarak lak to lak. Apa itu lak to lak? Lak to lak itu adalah jarak dari ujung atas ke ujung bawah bagian pengikat strap ini.
Nah, sebagai contoh jam Orient Komatsu ini memiliki lak-tulak 46,2, sedangkan jam Detomatsu ini memiliki jarak lak-tulak itu sekitar 49,5. Nah, akibat jam Detomatsu ini memiliki jarak lak-tulak yang lebih besar dibanding Detomatsu, otomatis ketika kita pakai, sebagai contoh ketika aku pakai, jamnya itu lebih mengisi ruangan bagian atas dari lenganku. Sehingga faktor itu juga yang membuat jam Detomatsu ini terlihat lebih besar di lenganku dibandingkan dengan jam Orient Komatsu tadi. Nah, gini. Jadi teman-teman udah tahu tadi ada ukuran case dan dial, terus ada jarak lak-tulak. Itu dua faktor pertama. Faktor ketiga adalah yang perlu kita perhatikan itu adalah tebal case. Kenapa? Sederhananya dengan material yang sama, makin tebal suatu jam maka otomatis semakin berat. Nah, mungkin ada orang yang nggak terlalu suka pakai jam yang berat, tapi mungkin ada orang yang suka. Aku pribadi lebih suka jam yang agak ringan karena itu personally aku lebih suka jam dress watch. Tapi aku juga tetap suka juga sih dive watch. Nah, ini kalau suruh pilih yang mana, aku personally lebih suka jam dress watch. Karena salah satu faktor penentunya itu adalah lebih tipis dan lebih ringan. Nah, kapan jam itu tebal? Ini aku bakal ngomong secara umum, nggak bisa kita pukul rata. Nah, jam otomatik, aku mau coba bandingkan 3 jam ini sekarang. Di video sebelumnya aku udah ngejelasin beda antara jam mechanical, termasuk otomatis di dalam jam otomatis di dalamnya, dengan jam quartz. Mungkin teman-teman bisa ngelihat video tersebut apabila belum mengerti apa itu jam quartz, apa itu jam mechanical. Nah, jadi 3 jam ini, yang kiri ini memiliki movement mechanical otomatik. Yang ini memiliki movement mechanical hand winding. Dan jam ini memiliki movement quartz. Jadi kecenderungannya adalah jam otomatis atau jam otomatik itu memiliki ketebalan yang lebih tinggi dibandingkan jam dengan hand winding. Kenapa? Karena di jam otomatik, waduh nggak ada ininya ya, nggak kebuka. Mungkin aku ambil contoh yang lain. Nah, jam otomatik itu memiliki rotor. Otomatis rotor ini memerlukan sedikit space sehingga membuat jam otomatik cenderung lebih tebal dibandingkan jam dengan hand winding. Namun tidak semua juga. Ada jam-jam otomatik yang terhitung tipis. Ada yang bisa mencapai 9 mm, bahkan lebih tipis dibandingkan jam hand winding ini. Hand winding ini sekitar ketebalannya sekitar 11-12, ini sekitar 12-13, sedangkan ini sekitar 9-10. Jadi nggak semua juga kalau kita bandingkan terutama dengan jam-jam yang high end ya, itu mereka bisa menciptakan jam yang agak tipis. Nah, itu berdasarkan jenis movement, kecenderungan ketebalan berdasarkan jenis movement. Gimana kalau berdasarkan tipe jam itu sendiri? Ini jam Orient Komatsu, ini termasuk jam dive watch. Jam dive watch biasanya lebih tebal dibandingkan jam dress watch. Ini aku kembali ngambil Seiko 5 yang mana termasuk dress watch. Nah, apabila kita bandingkan ketebalannya, nggak perlu diukur, karena udah kelihatan ya perbedaannya. Nah, dan kelihatan juga kenapa lebih tebal. Faktor penyebab utamanya adalah bezel. Nah, jadi dive watch ini salah satu fitur utama di dive watch itu adalah bezel ini. Bezel yang bisa diputar-putar ini. Ini tujuannya untuk menandakan waktu bagi penyelam ketika dia pertama kali terjun ke dalam air, terus sehingga dia bakal tahu udah berapa lama dia berada di dalam air. Misalnya sebagai contoh, susah. Nah, misalnya dicemplung ke air nih. Nah, di menit segini. Nah, ketika ntar jarum menit ini menunjukkan angka 20, berarti dia tahu dia udah 20 menit dalam air. Nah, nggak hanya penyelam aja, kita juga bisa menggunakan fungsi bezel ini ketika kita mau timer sesuatu. Kalau kita nggak mau pakai HP. Nah, tadi tebal case. Dan
poin terakhir yang perlu diperhatikan adalah ukuran lug atau strap. Apa itu? Ukuran lug atau strap lug atau strap itu merupakan ukuran ini nih. Nah, ini. Jarak antara dari sini kemari. Itu mempengaruhi jenis strap yang bisa kita pakai ke jam tersebut. Aku nyaranin kalau bisa nyari jam dengan ukuran lug atau strap atau lug width, banyak istilahnya ya. Itu berupa angka genap, 16, 18, 20, 22. Sebisa mungkin hindarin yang angka-angka ganjil, 17, 19, 21, 23. Kenapa? Karena di pasaran strap angka ganjil itu nggak banyak. Jadi otomatis kita nggak terlalu banyak pilihan ketika kita mau ganti strap. Terus kenapa kita harus ganti-ganti strap? Itu sebenarnya lebih personalitas juga. Kebanyakan penghobi jam juga memiliki stok strap yang cukup lumayan, karena kadang-kadang dengan kita mengganti strap, kita juga bisa mengganti tampilan jam itu sendiri. Apabila kita ingin tampil formal, kita pakai dengan strap kulit. Apabila kita ingin agak casual, kita pakai kanvas atau silikon. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi faktor terakhir tadi adalah ukuran lug, dan sekali lagi saya nyaranin kalau bisa nyari yang angka-angka genap, 18, 20, 22. Oke guys, jadi 4 poin itu yang aku sarankan buat teman-teman semuanya untuk diperhatikan terkait dimensi atau ukuran jam ketika teman-teman mau membeli sebuah jam. Semoga video ini membantu, jadi bisa memudahkan teman-teman nantinya ketika mau membeli sebuah jam. Oke, aku akhiri video ini. Makasih udah nonton. Nantikan video-video aku berikutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.